Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam program Thanks God It's Monday. Pada hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Lockdown. Kenapa saya mengambil judul ini? Saya melihat keadaan kita saat ini, keadaan bangsa kita saat ini yang dipenuhi dengan COVID-19. Di mana-mana semua tentang COVID-19, berita tentang COVID-19. Apalagi sekarang PPKM darurat dilakukan. Dan itu semua saya percaya mempengaruhi setiap kehidupan kita. Mempengaruhi segi ekonomi kita. Mempengaruhi setiap hubungan kita dengan orang lain. Di mana kemarin kita masih bisa bertemu dengan orang lain. Kemarin kita masih bisa berkomunikasi tatap muka dengan orang lain. Tapi keadaan ini membuat kita sulit untuk membangun kembali hubungan dengan orang lain. Bertemu dengan orang lain, semua dibatasi. Tapi apa yang mau saya bagikan pada hari ini untuk setiap kita tentang kegiatan PPKM ini? Apa yang Tuhan mau buat setiap kita di tengah keadaan bangsa yang seperti ini? Hal pertama yang saya mau bagikan bagi setiap kita adalah yang pertama, kita harus semakin berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa membangun hubungan kembali dengan Tuhan, mungkin kita kemarin sempat terlalu sibuk dengan kegiatan kita. Sibuk dengan pekerjaan kita. Sibuk dengan membangun hubungan dengan orang lain, membangun kinerja dengan orang lain. Sampai akhirnya kita lupa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sudah terlalu sibuk semua kegiatan. Malam kita langsung beristirahat. Pagi kita kembali sibuk dengan setiap kegiatan kita. Sampai akhirnya kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Kita lupa membangun hubungan dengan Tuhan yang menciptakan setiap kita, yang memiliki setiap kehidupan kita. Tapi dengan keadaan seperti ini kita kembali diingatkan, kita kembali dirumahkan untuk semakin berdoa dengan Tuhan. Keadaan-keadaan yang sulit ini mengingatkan kita untuk terus semakin berdoa, melekat, membangun hubungan dengan Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang hal berdoa? Boleh kita sama-sama buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tutup dan masuk ke dalam kamarmu. Ambil waktu dengan Tuhan secara khusus. Di tengah PPKM ini, di tengah keadaan seperti ini, kita dirumahkan, kita kembali ambil waktu khusus dengan Tuhan. Membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah semestinya kita sebagai umat percaya, murid-murid Kristus, untuk terus berdoa. Karena saya percaya doa adalah momen di mana kita berbicara dengan Tuhan. Ibaratkan sepasang kekasih yang semakin saling mengenal karena adanya komunikasi. Sehingga bisa saling mengerti dan memahami maksud atau mau dari satu sama yang lainnya. Begitu juga dengan berdoa. Berdoa adalah momen di mana kita untuk semakin mengenal Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan, memahami maksud Tuhan di tengah keadaan kita seperti ini. Di ayat yang ke-10, Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mengajarkan kita tentang hal berdoa. Dan ayat ini dikatakan untuk jadilah kehendakmu. Dengan berdoa kita bisa mencari dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di keadaan seperti ini kita semakin berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Biar kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. PPKM bisa membuat kita tidak sibuk dengan keadaan di luar. Tapi kita mulai sibuk dengan Tuhan, mencari Tuhan. Mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang saya mau bagikan buat kita pada hari ini adalah untuk kita semakin percaya kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita tahu bahwa keadaan Paulus saat itu dia lagi dalam penjara. Dia sedang di lockdown, di penjara.
Tetapi dia masih bisa berkata untuk jangan khawatir. Dengan kita khawatir, berarti kita tidak percaya dengan Tuhan. Kita tidak percaya dengan kuasanya bahwa dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di tengah keadaan ini, kalau kita mulai khawatir, kalau kita mulai bimbang, kalau kita mulai takut, firman Tuhan katakan untuk jangan khawatir. Ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Di tengah Paulus seperti ini juga dia masih bisa berkata untuk berdoa dengan ucapan syukur. Coba kita perhatikan saat-saat ini. Apakah kita masih bisa berkata Tuhan Yesus baik ketika kita sedang mengalami hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita? Atau selama ini kita hanya bisa berkata Tuhan baik ketika hidup kita baik-baik saja? Ketika COVID belum ada, kita masih bisa berkata Tuhan baik. Tapi ketika COVID menyerang, apakah kita masih bisa berkata Tuhan baik? Paulus di tengah penjara, dan ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa dia sedang mengalami sakit. Ada duri di dalam daging. Di tengah keadaan itu dia masih bisa tetap berdoa dan bersyukur. Sebab saya percaya di ayat yang ke-7, di situ dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita berdoa dan kita bersyukur, saya percaya ada damai sejahtera Tuhan yang melimpah, yang menyertai kehidupan kita, yang memelihara setiap hati pikiran kita. Ketika kita takut, ada damai sejahtera Tuhan ketika kita berdoa. Ketika kita bimbang, ada damai sejahtera Tuhan yang memelihara setiap pikiran kita. Mari Bapak Ibu, untuk kita semakin percaya di tengah keadaan apapun, untuk kita semakin bersyukur kepada Tuhan, meskipun keadaan kita seperti ini, meskipun keadaan bangsa kita seperti ini. Saya percaya kenapa Paulus bisa berkata seperti ini, kenapa Paulus bisa menyampaikan hal seperti ini. Di ayat yang ke-13, ayat terakhir yang saya mau bagikan, di situ dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita benar-benar di dalam Kristus, ada kekuatan untuk bisa menghadapi, melewati segala keadaan, meskipun itu hal terburuk sekalipun dalam kehidupan kita. Paulus bisa berkata seperti ini, Paulus bisa menanggung segala perkara yang dia alami, karena dia ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus. Bukan di luar Tuhan, bukan di samping Tuhan, bukan dimanapun, tapi di dalam Kristus. Ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada hubungan yang melekat dengan Tuhan. Ketika dia melekat dengan Tuhan, ketika dia menaruh kehidupan dia, pengharapan dia, kepercayaan dia kepada Yesus Kristus, ada kekuatan daripada Tuhan Yesus buat dia untuk menanggung segala perkara yang dia alami. Maka dari itu Bapak Ibu, di tengah keadaan kita saat-saat ini, di tengah PPKM darurat yang sedang terjadi dalam bangsa kita, di tengah COVID yang sedang sangat menyebar dengan cepat di bangsa kita, mari kita semakin berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan semakin percaya kepada Tuhan. Sebab Dialah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita, Dialah sumber penghibur bagi setiap kita. Ada satu statement yang saya kutip dan ingin saya bagikan untuk mengakhiri Thanks God It's Monday kita pada hari ini. Sesuai dengan judul saya yang saya berikan, yaitu lockdown. Lockdown sendiri memiliki arti kepanjangannya, yaitu lock yourself in your room for you to bow down before Him. Ketika kita di rumah, semua kegiatan kita dibatasi. Inilah momen yang tepat untuk kita kembali dan semakin sujud di hadapan Tuhan, mencari wajahnya, dan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Meskipun kita di lockdown, meskipun bangsa kita di lockdown, tapi ada Tuhan yang selalu menemani setiap kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Maka dari itu inilah momen kita untuk berdoa dan semakin percaya dengan Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, yang sedang mengalami kebimbangan di tengah keadaan seperti ini. Saya mau berdoa supaya sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan tetap melimpah buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu bagi setiap kami.
Engkau yang mengajarkan dan mengingatkan setiap kami kembali untuk kembali berdoa membangun hubungan denganmu Tuhan. Untuk kembali semakin percaya kepadamu Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami, apapun keadaan bangsa yang sekarang ini semakin menakutkan bagi setiap kami. COVID di mana-mana, semakin bertambah orang yang terpapar oleh COVID. Mungkin keadaan ekonomi kami juga terpengaruhi karena adanya PPKM darurat ini Tuhan. Tapi kami pada hari ini Tuhan mau kembali Tuhan diingatkan untuk terus berdoa, untuk percaya kepada Tuhan, mencari kehendak dan mencari wajah Tuhan. Sebab kami percaya ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ada damai sejahtera yang terus melimpah bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Yang akhirnya bisa membuat kami semakin kuat menghadapi keadaan apapun yang kami alami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau yang menuntun sepanjang kehidupan kami. Engkau yang menuntun setiap kegiatan, setiap masa depan setiap kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.